Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Mukyung mendapat tantangan duel dari Cheongpung yang penasaran dengan kemampuan 10 naga dan juga Phoenix. Namun di tempat lain, di area kota Xian yang gak jauh dari Taiyuan terlihat di salah satu gerai minuman Xian udah berkumpul 3 orang dari sekte Gunung Berbunga. Mereka sedang dalam misi untuk menemukan Grandmaster Monhua yang katanya udah pergi turun dari gunung dan bahkan dia meninggalkan surat kepada ketua sekte Monhua yang sekarang yang isinya, "Aku akan mencari udara segar. Jangan bermain terlalu banyak karena kau ketua sekte. Berlatihlah sebelum kau tidur." Mereka bilang, "Apa mungkin kita menemukan Grandmaster?" Tapi yang lain pun ngejawab, "Aku nggak tahu, tapi kemungkinan kita bisa menemukan muridnya. Siapalah namanya? Cheongpung kalau nggak salah." Kakak pertama dari Monhua itu pun mengatakan lagi kalau dia pernah bertemu dengan Cheongpung sekitaran 10 tahun yang lalu. Dan dia bilang, "Aku udah nggak sabar seberapa besar perkembangannya sampai dengan sekarang." Oke, kita kembali ke pertarungan antara Cheongpung melawan Heavenly Jin. Di awal pertarungan terlihat Cheongpung mengerahkan sebagian kemampuannya juga diikuti oleh Mukyung yang gak mau kalah. Mereka saling adu mekanik dengan skill tingkat tinggi masing-masing. Tapi pertarungan hanya berlangsung selama 5 menit dengan kekalahan telak dari Mukyung. Dan saat ini setelah mengingat pertarungan tersebut, Mukyung pun bermeditasi ngelihat kelemahannya. Dan dengan bergetar dia bilang, "Sial, Heavenly Blade Jin, Genius Master level puncak di usia 20, 10 naga dan juga Phoenix. Sial, semua julukan itu membuatku malu ngelihat kemampuanku dalam pertarungan sebelumnya. Walaupun aku memang dalam kondisi yang enggak fit, tapi aku kalah terlalu mudah, geblek." Di dalam semua lautan dan benua di dunia ini sebenarnya ada berapa banyak lagi master yang sedang bersembunyi. Aku itu ibarat katak di dalam sumur. Meskipun sekarang dia sedang belajar di Akademi Heavenly Martial Art yang merupakan lembaga pendidikan martial art terbaik dari faksi putih, faktanya nggak semua teknik martial art terbaik dunia berhasil dikumpulkan di akademi tersebut. Justru keturunan langsung dari 5 keluarga besar dan murid dari 9 sekte besar, mereka semua sedang sibuk mewarisi teknik rahasia dari klan masing-masing. Dengan tekad yang membara, Mukyung bilang dalam hatinya, "Kau tunggu aja Cheongpung, ku pastikan untuk melampaui kalian semua bajingan." Sedangkan Jin sendiri saat ini terlihat sedang melakukan meditasi Ki sambil membayangkan pertarungan antara Mukyung melawan Cheongpung sebelumnya. Dia bilang dalam hati, "Sial, mereka berdua jauh di atas ekspektasiku. Kalau aku melawan salah satu dari mereka dengan cukup serius, berapa menit kira-kira aku bisa bertahan?" Jin juga bilang ketika dia mencoba mensirkulasi ki-nya, maka ada 2 titik yang terkunci seperti tembok besi yang kokoh di mana nggak ada ki yang bisa masuk maupun keluar. 2 titik itu berada di area kepala dan bagian bawah perut. Jin juga pernah bilang sebelumnya dengan ki levelnya yang rendah nggak ada kemungkinan untuk mencoba membukanya. Tapi kalau sekarang setelah mengkonsumsi Flame Spirit yang menambahkan total ki-nya menjadi 45 tahun, maka percobaan menerobos jalur kuncian itu pun patut dicoba. Jin menarik napas panjang, mencoba menyambung dantian di atas kepala dan di bawah perutnya. Lalu dengan satu hentakan ki, tiba-tiba mata Jin terbuka dengan lebar. Bukannya mendapatkan pencerahan, Jin malah teriak histeris, "Ah, anuku!" Notif pun muncul di hadapan Jin yang bilang sirkulasi gagal, ki Anda terganggu, dan dantian Anda sedikit rusak. Jin nyaris gak bisa bernafas saking sakit anu dan bijinya. "Sial, ini beneran sakit, brengsek!" Mendengarkan teriakan Jin, Mujin dan Cheongpung buru-buru masuk ke dalam kamar. Mereka pun kaget ngelihat pose Jin yang aneh di atas tempat tidur serta anu yang keluar dari celana. Mujin mengira Jin lagi sakne makanya sedang melakukan ritual pria. Tapi setelah ditabokin dan diberikan penjelasan kepada Mujin, akhirnya dia pun paham. Mendengarkan situasi Jin, Cheongpung bilang kalau titik itu akan terbuka dengan sendirinya seiring dengan waktu yang berjalan. Persis seperti dirinya yang berhasil membuka salah satu titik tersebut di 2 tahun yang lalu. Sambil malu-malu, Jin pun bilang ke Cheongpung, "Apa kau bisa membantu latihanku?" Kita pindah sebentar ke gua latihan milik keluarga Jin Taiyuan. Terlihat di sana ada 2 orang prajurit yang sedang berbincang dan menjaga. Mereka bilang alasan kenapa banyak prajurit mendapatkan posisi menjaga gua latihan ini ternyata selain kerjaannya itu terlalu gampang, disebabkan gak ada orang yang datang ke sini. Setiap harinya mereka bisa makan dendeng juga kalau jadi penjaga di sini. Namun tiba-tiba prajurit muda heran ngeliat di atas kok ada sesuatu yang kayak bergelantungan di atas tebing. Prajurit yang lainnya pun ngejawab, "Tebing? Gak tahu tuh, palingan juga burung."
Hah? Tapi kok sekarang jatuh, kata si prajurit yang agak muda itu. Dan dia makin penasaran. Si prajurit yang agak tua menjawab, apa katamu, kenapa pula burung bisa jatuh? Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, seperti sesuatu yang jatuh ke tanah dengan cukup keras. Prajurit pun tersentak kaget dan bilang, hah, bukankah yang barusan jatuh itu manusia? Mereka berdua buru-buru berlari ke arah tempat jatuh barusan dan bilang, manusia jatuh dari tempat setinggi itu udah pasti dia akan langsung mokat. Tiba-tiba orang yang dianggap mati itu pun bangun, dan ternyata yang barusan terjatuh itu adalah jin yang kepalanya berkucuran banyak darah. Jin kesal dan dia bilang, sial, apa aku harus memulainya lagi dari awal? Oke, jadi latihan apa yang sebenarnya Jin lakukan sampai berdarah-darah kayak gini? Kita mundur sebentar di saat Chongpung setuju untuk melatih Jin dan juga Mujin. Saat akan memulai latihan, Chongpung bilang pada keduanya, aku yakin metode latihan kakekku ini akan menjadi bantuan besar untuk kalian berdua. Kalian berdua bisa lihat ke sana kan? Kata Chongpung sambil menunjuk ke arah gua latihan. Jin ngira latihan dari Chongpung ini bolak-balik dari gua latihan ke komplek perumahan Jin. Dalam hati Jin bilang, ternyata metode latihan Sword Sign gak jauh berbeda dari kami para hunter ya. Kok rasanya gampang ya? Maka Jin pun bilang ke Chongpung, jadi kami hanya perlu pergi ke sana dan kembali bukan? Gampang. Aku udah melakukannya sampai aku bosan bro. Chongpung mengejawab, wah udah pernah ya? Kalau gitu aku jadi lega. Makanya sekarang aku akan memberikan kalian masing-masing 1 jam. Hah? 1 jam? Bukankah itu terlalu lama untuk kami bolak-balik dari sana kemari? Tanya Jin dan Mujin penasaran. Tapi Chongpung ngejawab, nggak bolak-balik sih. Kalian hanya perlu naik sekali dan aku akan menunggu kalian di atas sana. Tuh, di sana tuh, kata Chongpung sambil menunjukkan gunung tertinggi di belakang tempat tinggal keluarga Jin yang tingginya itu wassalam lah intinya. Di atas sana? Naik? Bentar. Ke atas bukit itu? Mata dan mulut mereka langsung terbuka sangat lebar. Apa kau menyuruh kami naik ke puncak itu dengan tangan doang? Tanya Mujin dengan wajah yang makin cok lagi. Chongpung ngejawab, iya, aku memilihnya karena itu kayaknya sama tinggi dengan tempat yang kudaki setiap hari saat aku masih anak-anak. Kalian udah siap bukan? Jin pun terdiam berkeringat dingin sambil bilang, Sword Sign gila. Dia nyuruh anak-anak setiap hari memanjat tebing setinggi itu, dan anak ini juga sebenarnya sama gilanya. Chongpung menambahkan lagi kalau katanya dulu dia pernah berkali-kali jatuh ketika memanjat gunung setinggi itu, dan dia terluka parah sampai ada satu momen dia hampir mati. Tentu aja kata-kata itu ngebuat Jin dan Mujin makin terdiam lagi. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Setelah Jin mengikat kembali rambutnya, barulah para prajurit-prajurit yang menjaga gua latihan itu sadar kalau yang terjatuh barusan adalah tuan muda ketiga. Mereka pun penasaran dan nanya, Tuan muda, kenapa kau perlu naik ke tempat setinggi itu? Apa tuan muda mau berlatih seni memanjat cicak? Kurasa akan lebih baik berhenti berlatih dan kembali pulang. Jin pun kembali nanya, kenapa memang aku harus berhenti? Prajurit ngejawab lagi, gimana nggak harus berhenti? Tuan muda sangat beruntung kali ini. Jika tuan muda jatuh dari ketinggian itu sekali lagi, tuan muda pasti akan beneran mati. Ya, tenang aja. Ini udah kelima kalinya aku jatuh, jadi aku udah terbiasa sekarang. Lagian aku baik-baik aja kok. Ada seorang yang jatuh lebih banyak dariku, 10 kali mungkin. Harusnya dia di sini sekarang sebentar lagi. Tuh, dia datang, kata Jin sambil ngelihat ke atas. Dan tiba-tiba terlihat Mujin menjerit histeris jatuh dari atas dengan tangisan parah nggak karuan. Dia berteriak, tuan muda! Para prajurit pun panik ngelihat Mujin bakalan jatuh dan udah berniat mau menangkapnya. Tapi Jin malah mendorong mereka sambil bilang, kalian tenang aja, dia nggak akan mati. Kalau enggak, pasti dia udah mati beberapa kali tadi. Jadi sekarang mari kita biarkan dia sendirian dan minggir dari jalannya. Saat Mujin benar-benar hampir terjatuh, ternyata Chongpung mengejarnya dari atas tebing dan menangkapnya secepat mungkin, lalu mengerahkan telapak tangan Plum Blossom ke bawah agar mendarat ke tanah menjadi lebih mulus. Sambil tersenyum, Chongpung bilang ke Mujin, kali ini kau jadi tambah hebat, benar bukan? Katanya pada Mujin yang mulutnya udah berbusa, matanya memutih pingsan karena nggak tahan dengan latihan keras gila ala Sword Sign ini. Ngelihat penampilan Mujin yang sekarang, Chongpung bilang, seperti yang kuperkirakan, aku tahu kau akan sangat menikmatinya bukan? Dasar bajingan gila, bagian mananya dia menikmati, bodoh, kata Jin dalam hati yang kesal ngeliat kegilaan Chongpung pada mereka. Chongpung bilang ke Jin, oh tuan muda Jin, ternyata kau di bawah sini dari tadi ya. Gimana, seru kan latihannya? Seru apanya kampret, kau terus-terusan mengganggu kami dengan melemparkan batu besar ke arah kami. Gimana kami nggak jatuh? Itu semua gara-gara kau, kata Jin yang
yang sangat kesal sih sebenarnya. Tapi bukannya merasa bersalah, Chongpung malah ketawa ngeliat metode latihannya bisa dibuat sama persis seperti dia dan kakeknya dulu. Lalu saat Mujin siuman, dia benar-benar marah dan mau menghajar Chongpung habis-habisan. Tapi Chongpung udah duluan kabur ke atas secepat kilat sambil bilang, "Tuan muda, aku tetap menunggumu di atas sana. Dadah." Baik Jin dan juga Mujin benar-benar kesal ngeliat Chongpung yang bisa dengan sangat mudah mendaki tebing di atas sana. Tapi sebelum melanjutkan latihan, Jin memberikan Mujin pil energi yang bisa dimakan untuk menghilangkan rasa lelah. Barulah kemudian Jin memberikannya nasihat, "Jangan gak sabaran dan jatuh. Sebagai ganti, ambil selangkah demi selangkah dan hanya pikirkan keberhasilan kesana dengan sukses." Latihan mendaki tebing pun kembali dilanjutkan. Latihan keras memanjat tebing dengan segala kesulitan medannya ternyata bisa membuat indera Jin menjadi lebih tajam, karena harus memperhatikan setiap jari, tangan, dan juga kaki. Sebenarnya gampang aja bagi Jin untuk mendaki kalau menggunakan senjata dan juga ki. Tapi itu semua nggak boleh dilakukan demi hasil latihan yang lebih maksimal. Apalagi ketika mereka berusaha naik, Chongpung tanpa ragu akan melemparkan batu ke bawah. Otomatis latihan akan menjadi semakin sulit karenanya. Nggak berselang lama, akhirnya Jin berhasil tiba di bagian tebing yang lumayan datar dan bisa dibuat berdiri. Notif baru pun muncul. Kalau kekuatan ketahanan dan stamina Jin berhasil meningkat 1 poin. Dia lumayan senang ngelihat latihan ini mulai memberikan hasil. Tapi tiba-tiba batu besar dilemparkan oleh Chongpung dari belakang yang ngebuat Jin tersentak kaget dan akhirnya dia terpaksa menghancurkan batu tersebut dengan kekuatan tangan kosongnya. Ngelihat aksi Jin yang luar biasa, Chongpung memujinya. Setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi bukit tersebut. Chongpung menghampiri mereka dan bilang, "Kalian berdua udah bekerja sangat keras." Jin dan Mujin tersenyum mendengarkannya karena mereka merasa bangga kepada diri mereka sendiri sih. Setelah melewati berbagai latihan yang sangat sulit, akhirnya mereka berhasil naik ke sana. Namun tiba-tiba Chongpung lanjut lagi. "Sekarang karena kalian udah berhasil sekali, kalian pasti bisa memanjat jauh lebih cepat untuk 9 kali lagi, bukan?" Suasana hening sejenak. Tapi setelah itu tiba-tiba mata Mujin dan juga Jin Taekyung langsung melotot terbuka lebar dan bilang, Kami harus melakukan 9 kali lagi. Dan kau tetap akan melemparkan batu seperti sebelumnya?" Chongpung hanya menjawab santai, "Ya tentu aja lah." Spontan mereka berdua langsung berteriak, Enggak, aku gak akan melakukannya lagi. Apapun yang terjadi, kami gak akan melakukannya lagi." Mendengarkan itu, Chongpung pun tertawa dan bilang, "Puff." Jin tanya, "Kenapa kau ketawa geblek, lucu hah?" Chongpung menjawab, "Sikap kalian barusan persis seperti aku pertama kali melakukannya. Tapi kalian tahukah apa yang dijawab kakekku setelah itu?" Chongpung menarik pedangnya dan melapisi pedangnya dengan aura Plum Blossom, lalu menebas ujung tebing tempat Jin dan Mujin berada sambil bilang, "Ya, kakekku bilang naiknya memang sulit, tapi turunnya enggak kok. Bahkan tanpa melakukan apapun, dalam beberapa detik kalian akan sampai ke bawah sana." Sambil terjatuh ke bawah sana, Jin dan Mujin berteriak, "Bocah kaplat brengsek!" Tapi Chongpung cuma tersenyum dan bilang ke mereka, "Ya, masih ada 9 kali lagi ya." 3 hari pun berlalu dengan cepat. Jin dan juga Mujin masih aja latihan keras memanjat tebing dengan teknik cicak memanjat dinding. Dan sekarang mereka berhasil mencapai area istirahat lebih awal dari biasanya. Makanya mereka bisa sembunyi dari terjangan batu yang dilemparkan oleh Chongpung dari atas. Selagi berada di area istirahat tersebut, Jin cerita panjang lebar pada Mujin yang penasaran kenapa sekarang tuan muda berubah 180 derajat dibandingkan dulu. Jin yang selama ini selalu merahasiakan identitasnya bilang ke Mujin, "Asal kau tahu, aku sebenarnya berasal dari dunia lain. Bahkan jika kita terpisah 10.000 mil, kita bisa saling bicara. Dan aku pun terbiasa memburu monster bersayap ataupun bertanduk. Jadi di dunia seperti itu aku berakhir datang ke sini. Lalu aku melihat sesuatu yang aneh di depanku, seperti naik level serta mendapatkan poin." Tentu semua perkataan dari Jin itu seperti bualan belaga bagi Mujin yang sangat nggak mungkin tentunya. Dia pun menyesal udah menanyakan pertanyaan tadi kepada tuannya itu, karena saat ini malah Jin Mukyung yang terobsesi oleh cerita yang dianggap bualan itu oleh Mujin sendiri. Nggak berselang lama, akhirnya Jin dan Mujin berhasil menaiki tebing 10 kali seperti permintaan Chongpung. Dengan begitu maka quest latihan panjat tebing selesai dan Jin berhasil menguasai teknik baru yaitu cicak memanjat dinding sekaligus naik level. Chongpung memuji kerja keras mereka, tapi tiba-tiba dia bilang lagi, "Karena kalian berhasil menyelesaikan ini, aku tahu banyak latihan lain yang menyenangkan." Spontan wajah Jin dan Mujin pucat membiru membayangkan latihan keras apa lagi yang akan mereka terima. Dan tiba-tiba di hadapan Jin muncul quest baru yang bilang Anda harus menang dalam latihan tanding ngelawan Chongpung setidaknya sekali
sebelum pagi di tahun baru. Sekarang kita pindah ke Wikyung. Terlihat Wikyung dan Wipeng sedang sibuk mengikuti rapat internal bersama para sarjana demi membahas persiapan acara tahun baru konferensi martial art di komplek keluarga Jin Taiyuan, serta taktik untuk mengalahkan beberapa sekte Sanzi yang berafiliasi dengan kultus demonik. Saat rapat udah selesai, tiba-tiba seorang sarjana balik lagi untuk memberikan laporan yang kelupaan. Dibilang kalau saat ini sekte Gunung Berbunga mengirimkan Plum Blossom Tree menuju kediaman keluarga Jin Taiyuan. Mereka sedang mencari Grandmaster mereka karena mereka menduga kalau Grandmaster mereka akan mencari muridnya yang sedang berada di keluarga Jin Taiyuan. Begitu mendengarkan nama Plum Blossom Tree, Wikyung dan juga Wipeng tersentak kaget. Selain karena Plum Blossom Tree yang merupakan 3 orang paling jenius dalam hal bela diri di Gunung Berbunga, dan yang lebih mengejutkan lagi kalau ada kemungkinan Sword Sign akan datang ke keluarga mereka. Itu benar-benar berita yang besar untuk mereka tentunya. Untuk ngelihat seorang Sword Sign adalah hal yang sangat langka. Belum lagi mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa pencerahan darinya. Setelah nyuruh sarjana keluar dari ruangan, Wikyung dan juga Wipeng tersenyum dengan lebar, membayangkan kalau mereka nantinya bisa bertemu dengan Sword Sign. Wikyung pun nanya, kalau nggak salah nama cucunya itu Cheongpung ya. Ku dengar beberapa waktu yang lalu dia melatih Jin Taekyung teknik cicak memanjang dinding, bukan? Wipeng ngejawab mereka udah kelar latihan itu 2 hari yang lalu, dan sekarang dia sedang menghajar tuan muda ketiga. Oke, kita kembali ke Jin. Terlihat Jin terhempas sangat dahsyat ke tanah karena terkena tinju aura yang sangat kuat dari Cheongpung di ulu hatinya. Tinju tersebut benar-benar membuat Jin kesakitan. Dalam hatinya dia bilang, sial dibandingkan Mukyung, bahkan latihannya lebih sadis dan juga parah. Kupikir aku bisa menang melawannya setidaknya sekali. Saat aku terbiasa pada Origin Illusion Palm, dia mengubahnya menjadi Shadow Casing Palm. Di saat mataku bisa mengikuti Shadow Casing Palm, dia mengeluarkan Tiger Subduing Fist. Dia bahkan bisa ngeluarin sekitar selusin teknik martial art yang gak pernah kulihat sebelumnya. Kok bisa dia tahu begitu banyak martial art? Cheongpung sendiri sengaja mempersulit latihan tandingnya demi mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya Mujin gak luput dari korban keganasan tinju Cheongpung. Cheongpung memuji Jin sebagai orang terhebat yang pernah dijumpainya di murim. Dia bilang, meski aku memukulmu sekeras yang aku bisa, kau terus-terusan bangun dan bangkit lagi. Rasa-rasanya memukulmu itu sangat menyenangkan. Dengan kesal, Jin bilang dalam hati, kampret nih orang. Apa dia menganggapku sebagai karung pasir pengukur kekuatan? Berhubung Jin udah bertekad akan melampaui Cheongpung, makanya dia bilang dengan tegas, Tuan muda Cheong, tolong bantu aku. Saat bertarung denganku selanjutnya, tolong berikan semua tanpa mengendalikan kekuatanmu. Spontan Cheongpung pun kaget mendapatkan izin untuk bisa ngeluarin seluruh kekuatannya. Ngelihat keteguhan Jin yang sangat kuat, akhirnya Cheongpung memenuhi permintaan Jin barusan. Cheongpung langsung mengaktifkan aura pekat dahsyat di sekitar tubuhnya yang ngebuat Jin langsung shock parah tentunya. Bukannya mengcancel aura tersebut, Cheongpung bahkan mengaktifkan aura pekatnya di pedang dan barulah dia bilang udah bersiap melakukan yang terbaik. Ngelihat itu Jin cuma bisa menghela napas panjang dan bilang dalam hatinya, dasar kampret, tolong biarkan aku hidup, sialan. Nggak berselang lama, pertarungan adu mekanik pun berlangsung antara Jin dan juga Cheongpung. Jin mengerahkan serangan tombak terkuatnya secara bertubi-tubi, tapi itu semua dihindari dengan sangat gampang oleh Cheongpung tentunya. Begitu giliran Cheongpung yang menyerang, Jin malah memilih mundur beberapa langkah daripada menangis tebasan dahsyat milik Cheongpung itu. Tapi Jin belum mau kalah, makanya dengan dorongan kuda-kuda yang jauh lebih kuat lagi, Jin meluncur secepat mungkin yang dia bisa untuk menusuk kaki Cheongpung. Sayang kecepatan Cheongpung masih terlalu tinggi, dan dia menahan ujung tombak Jin dengan kakinya menggunakan sebuah skill, sehingga ketika Jin berusaha menariknya, Cheongpung pun bilang, hei penyelamat, itu percuma, aku menahannya menggunakan skill Thousand Katy Step. Jin gak mau mendengarkan saran Cheongpung. Dengan segenap tenaga yang dia punya, Jin menarik tombak itu hingga tombaknya terlepas dari kaki Cheongpung dan ngebuat Jin terpelanting ke belakang. Tentu apa yang dilakukan oleh Jin Taekyung itu ngebuat Cheongpung sedikit kaget sih. Selagi terus berlatih ngelawan Jin, Cheongpung kembali teringat nasihat martial art dari kakeknya 10 tahun yang lalu. Sewaktu Cheongpung mempelajari Tiger Subduing Fist dulunya, dia ingat si kakek pernah bilang kalau teknik tersebut cukup kuat untuk menaklukkan Raja Gunung. Jadi
jika dia menguasainya dengan benar, maka nggak ada seorang pun di usianya yang bisa menghindari serangan tersebut. Selama ini Cheongpong selalu percaya dengan semua perkataan kakeknya. Tapi saat ini 10 tahun kemudian dia menyadari untuk pertama kalinya kalau si kakek bisa salah. Cheongpong terkaget-kaget melihat Jin mampu menghindari serangan telapak di titik vital jantungnya. Dia pun nanya, "Hah, gimana caramu bisa menghindari serangan tersebut?" Jin pun menjawab, "Menghindari pantatmu lah. Aku mencoba yang terbaik agar nggak terpukul. Tapi pada akhirnya pukulanmu masih mengenai pundakku, bukan?" Cheongpong pun penasaran, apa jangan-jangan Jin berhasil ngelihat stand martial artnya. Jin ngejawab, "Setelah diajar selama 3 hari, aku memang bisa melihat standmu sampai titik tertentu. Yang barusan itu Tiger Subduing Fist, bukan? Aku sengaja membiarkan diriku kena pukul agar bisa mencoba yang terbaik untuk mengikuti gerakannya." "Oh ya, itu sangat aneh. Aku bahkan nggak menggunakan sebanyak itu ya kayaknya," kata si Cheongpong yang makin penasaran. Jin ngejawab lagi, "Ya itulah kenapa dibandingkan dengan teknik yang lainnya, aku butuh waktu yang lebih banyak untuk menirunya." Cheongpong makin heran mendengarkan Jin bisa mengikuti semua gerakan tekniknya. Makanya dia nyuruh Jin untuk menunjukkan gerakan yang dia tiru. Jin pun langsung ngeluarin stand yang selama ini Cheongpong lakukan, mulai dari gerakan pertama sampai gerakan ke-7. Setelah melihat gerakan Jin yang bisa meniru secara sempurna, Cheongpong bilang, "Aku tiba-tiba ingat kakekku menyebutku sebagai pencuri yang mencuri martial art miliknya. Kau jelas seorang jenius martial art, tuan muda Jin." Pipi Jin langsung memerah, hidungnya jadi Pinocchio menawarkan pujian dari master level puncak itu. Jin pun nanya kepada Cheongpong berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai Plum Blossom Fist itu. Cheongpong ngejawab, 1 bulan sih. Hehehe. Mendengarkan jawaban itu, Jin senang bukan main sih, karena dia berhasil menguasai teknik yang dikuasai oleh Cheongpong dalam 1 bulan menjadi 3 hari aja. Tapi Cheongpong malah bilang lagi, "Kakekku dulu sangat marah padaku karena aku butuh waktu sebulan untuk mencapai penguasaan penuh." Seketika Jin pun kesal mendengarkan jawaban barusan. "Ah, kampret lah, apa dia nggak bisa bikin orang senang bentar aja gitu?" Lalu tiba-tiba Cheongpong bilang dengan tegas, "Tapi rasa-rasanya kok ngeselin ya ngelihat orang lain bisa meniru martial artku." Cheongpong mengaktifkan auranya jauh lebih pekat lagi. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kelanjutan alur cerita Jin di dunia Murim? Pasti akan lebih seru lagi ke depannya nanti. Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime. Dan bagi kalian yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Stay terus dan stay update.